Sadaqallahul Azim. Ini tentang kaum Ad sama Samud. Padahal kaum Ad sama Samud ya kaumnya itu cerdas-cerdas sebetulnya. Tapi karena gara-gara Zen, tahu Zen? Wa zayyana lahu syaiton, jadi itu Zen, setan itu membuat indah apa yang mereka lakukan, kejahilannya itu dibuat indah. Jadi kenikmatan dunia itu dibuat segalanya sama setan. Padahal kaum Ad sama Samud ini dulunya kalau berpikir itu tajam, apa namanya tajam itu? Cerdas apa itu? Kritis. Kritis kalau nanya itu detail. Akhirnya memang benar-benar cerdas sungguhan karena udah paham apa yang ditanyakan, paham, kritis. Terus karena kekritisannya itu kalah sama hawa nafsunya, sama setan yang membuat amal-amal yang jahil, amal-amal yang buruk itu disulap sama setan itu jadi sebuah kenikmatan, kesenangan yang menipu ya. Mamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, katanya Quran gitu. Apa-apa yang ada yang hidup di atas muka bumi ini hanya fata morgana saja. Yang hak besok di yaumul kiamah. Di sini orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang kritis merasa dirinya terhebat. Contohnya yang sombong dengan kekayaannya namanya Qorun. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Contoh 3 orang ini contoh orang yang sombong yang dibinasakan sama Tuhan. Qarun ini sombong karena kekayaannya. Qarun itu sampai di riwayat itu 41 onta yang membawakan kunci-kunci petinya itu loh. Kunci-kunci emasnya, kunci-kunci perhiasannya itu sampai 40 onta lebih. Kuncinya tok itu. Kuncinya tok 41 onta kendaraan lah. Sampean kuncinya aja nggak punya ya. Berangkas ini loh, kuncinya berangkas ini loh. Sampai satu onta atau satu kendaraan atau satu kuda itu masa berapa kilo itu kuncinya tok itu. Karena kesombongannya sama Tuhan dibinasakan. Qorun sombong karena kekayaannya. Sekarang miskin sombong banyak. Sudah miskin sombong, Mas. Mikir-mikir Tuhan itu mau menghancurkan itu. Udah miskin sombong. Enggak ada plusnya. Nomor 2, Fir'aun. Fir'aun itu karena kekuasaannya. Dan hebatnya lagi Fir'aun itu nggak pernah sakit. Makanya karena kekuasaannya yang luar biasa, terus dia tidak pernah sakit, makanya dia ngaku Tuhan. Fir'aun, anggaplah dia itu raja dan mengatasnamakan dirinya itu raja di raja. Hebat ya, raja yang kekuasaannya itu luar biasa, Fir'aun. Haman itu Haman itu penasihatnya Fir'aun, orang Haman. Jadi yang membangun
proyeknya Fir'aun ya Haman ini. Man, coba buat menara setinggi mungkin. Aku pengen tahu Tuhannya Nabi Musa itu seperti apa sih. Buatlah menara tinggi menjulang langit, dikerjakan oleh 50.000 tukang, 50.000 tukang dan sakti-sakti itu. Tukang sakti-sakti, tukangnya Haman ini sakti-sakti, hebat-hebat juga. Itu dilenyapkan juga, dihancurkan juga sama Allah itu. Membuat menara menjulang tinggi berapa ribu meter kalau sekarang, mungkin berkilo-kilo juga karena kesaktiannya itu. Tukang-tukangnya Haman ini juga dihancurkan juga, termasuk Hamannya ini dihancurkan. Sekarang banyak tukang, tapi cuma tukang gosip, tukang gibah, tukang fitnah. Pasti dihancurkan juga sama Allah itu. Tukang ghibah, membicarakan kejelekannya orang, sedangkan kejelekannya sendiri ditutupin. Benar juga kata Gus Dur itu. Kafirnya orang digolek-golek, kafirnya sendiri ditutupi. Termasuk tukang fitnah, tukang ghibah, tukang menggunjing. Gak enak kalau gak ngomongin kejelekannya orang tuh gak enak. Dibiarin sama Tuhan itu. Tatkala nanti sudah dinyoh-nyoh setinggi mungkin, habis itu dibanting, diamblesno sama Tuhan. Korun itu sombong karena kekayaannya. Banyak sekarang itu yang menggantikan perannya Korun tuh banyak. Karena di atas bumi ini hanya ulah, hanya permainan, hanya drama, hanya drama di atas bumi ini, hanya drama saja. Jadi banyak yang ngejar wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Hanya drama dan hanya permainan di muka bumi ini. Yang ingin menjadi perannya Korun itu loh banyak. Sok-sok kaya tapi nyatanya miskin. Di medsos juga seperti itu. Penampilannya keren gitu kan. Ternyata ibunya tukang jual rujak di rumahnya. Selfie kayak orang kaya. Bapaknya tukang tambal ban. Banyak seperti itu. Kalau Korun masih agak pantas ya. Korun sampai sekarang terkenal Korun ini. Sampai dia itu meninfakkan hartanya ke dalam tanah, ditenggelamkan sama Allah. Namanya hartanya itu dinamakan harta karun. Sebetulnya itu hartanya Korun, terkenal dengan harta karun. Jadi kalau sampean menemukan perhiasan, emas pas gali pondasi rumah, itu namanya harta Korun, punyanya Korun itu. Terus sama sampean nggak dilaporkan ke pemerintah, sampean PDW terus ditol. Ada kejadian di Singosari gitu dulu.
Jadi ada gundukan tanah kayak bukit gitu, gak ada orang yang melirik, terus dibeli sama pengusaha dari Bali. Terus bawa apa yang namanya paranormal lah dari ini. Bener, ndak ini bagus ndak tanah ini, kurang lebih 1.000 meter. Iya bagus, coba gali pondasi hari ini. Digalilah pondasi, gali pondasinya aneh, mau maghrib. Gali pondasinya itu syaratnya mau maghrib. Setelah digali pondasinya itu di Singosari, dekatnya candi itu, digali terus mengeluarkan cahaya biru. Stop katanya paranormalnya itu, stop. Setelah di ini ternyata di bawah itu banyak peninggalan dari kerajaan. Akhirnya nggak jadi digali, akhirnya dipagari, malah dipagari biar nggak ketahuan orang. Setelah dipagari tinggi, habis itu digali, banyak peti-peti di situ tuh, dibawa ke Bali. Satu arca kecil Buddha itu laku 21 M dulu, dari giok kecil gitu. Ada yang nawar 1 T apa gimana saya nggak tahu, dari Cina, pokoknya dibawa ke Bali. Itu namanya harta korun, dinamakan harta korun, padahal mungkin punyanya kerajaan Singosari mungkin. Terus piring-piring emas, gelas-gelas emas itu banyak, nggak dilaporkan sama orang. Sebetulnya kan jadi ini ya, jadi apa namanya itu yang ditaruh di museum itu. Jadi barang antik sebenarnya, barang bersejarah sebetulnya yang harus dirawat dan dilestarikan. Terus orang yang dihancurkan sama Allah karena kesombongannya dari segi kekuasaan, itu namanya Fir'aun. Sekarang sok-sok puasa, kalau sekarang nggak punya puasa, sok-sok puasa. Soknya itu ya nurun dari sifatnya Fir'aun ini. Nggak usahlah kita ngambil perannya Fir'aun, nggak usah. Minta sama Allah untuk peran yang orang yang soleh aja, nggak usah menjadi perannya Fir'aun. Kan terkenal Pak. Ya nggak apa-apa kalau sampai orang hebat gitu, kekuasaannya seperti Fir'aun, ngajak ke orang ngajak orang ke jalannya Allah, nggak masalah. Terus kekayaannya seperti Korun, rajin berinfak sedekah, luar biasa. Kekuasaannya seperti Fir'aun, sampai jadi bupati, jadi wali kota, ngajak ke masyarakatnya untuk sholat berjamaah tepat waktu, itu luar biasa. Terus yang punya proyek ini Haman, ini punya proyek. Tapi sayangnya dia membantu Fir'aun. Jadi ada suatu riwayat itu, tatkala proyeknya ini jadi, menaranya ini jadi, Fir'aun itu naik ke atas, terus ambil panah, terus dipanah itu Tuhannya Fir'aun itu, pokoknya manah aja ke langit. Terus balik-baliknya panahnya berlumuran darah, padahal itu akalannya Fir'aun itu. Wis mate wis Tuhannya Musa gitu. Kalau sama guru dulu, sama kiai itu ikan katanya. Jadi panahnya itu ditusukkan ke ikan, akhirnya Tuhannya Fir'aun itu Tuhannya Musa itu ikan. Banyak versi ceritanya itu. Yang intinya, kalau kita fastakbaru fil ardi, kalau kita sombong di atas muka bumi ini, maka akan dibinasakan sama Allah. Maka nusabihi, akan dibinasakan sama Allah nanti. Hindari punya sifat seperti Korun, karena kekayaannya dia lupa untuk menyembah Allah, lupa kepada Allah, lupa terhadap fakir miskin, akhirnya membuat dirinya sombong. Juga jauhi juga sifat-sifat seperti Fir'aun, dia punya kuasa
dengan kekuasaannya dia sewenang-wenang sama kaum yang lemah, sewenang-wenang sama kaum yang kecil, menindas, membunuh. Akhirnya kesombongannya itu juga dibinasakan sama Allah. Terus juga Haman, juga orang kepercayaannya Fir'aun ini ahli dalam proyek, banyak proyeknya, akhirnya dia berbuat sombong. Ini aku hebat, proyekku di mana-mana punya proyek, punya trayek, apalagi punya PY. Intinya jangan sampai tatkala kita dikasih kekayaan sama Allah, tatkala kita dikasih kekuasaan sama Allah, tatkala kita dikasih amanah sama Allah, kita berlaku sombong. Semoga dijauhkan dari sifat sombong. Karena banyak udah contoh-contohnya orang yang hebat-hebat seperti Qorun, dia sombong dengan kekayaannya. Fir'aun, dia sombong dengan kekuasaannya. Haman, dia sombong dengan proyek-proyek megahnya. Toh akhirnya dibinasakan sama Allah. Jangan sampai kita niru atau mengambil peran drama Qorun, Fir'aun dan Haman. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma